sebelumnya kalian bisa download dulu filenya, dulu di drive, lalu kalian bisa buka filenya. Nah, di sini saya sudah membuka filenya. Nah, di sini ada topik-topik yang harus kita drop dulu. Nah, di sini ada topik-topik yang harus kita bahas. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu basic configuration. Seperti biasa, di sini kita akan setting hostname pada setiap router dan switch-nya. Lalu kita akan konfigurasikan enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, di sini saya akan percepat saja. Di sini untuk part satunya sudah saya selesai konfigurasikan. Sekarang kita lanjut ke part yang kedua, yaitu configure Ether channel switch 1 dan switch 2. Nah, berarti di sini switch 1 dan switch 2, di sini itu kan menyatukan port ini. Ini kan ada 3 portnya, terus di sini kan kita akan satukan portnya menjadi 1. Di sini kita buka switch satunya terlebih dulu. Karena di sini interface-nya tertutup, kita cek dulu interface-nya, kita cek dengan do show CDP backport. Nah, di sini ada port 1, 2, 3. Nah, port 1, 2, 3 ini terhubung ke switch 2. Kita ketik interface rank FA 0/1 sampai 3. Lalu channel strip group. Dan lalu di sini ID-nya itu selalu dan kita aktif. Lalu kita ketik juga channel strip protokol. Nah, untuk protokolnya kita disuruh memakai yang LACP. Lalu kita coba cek dengan do show ether zoom. Mari. Nah, di sini itu sudah menjadi satu grup atau satu port, yaitu ini yang ini. Kita konfigurasikan juga di switch-nya, switch 2-nya. Nah, di sini kita cek dulu do show CDP NIC port. Nah, ini yang terhubung ke switch 1 itu ada port 1 sampai 3. Kita ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 3. Lalu channel strip group ID-nya 1, mode aktif. Benar? Pasif. Nah, lalu kita ketikkan channel protokol LACP. Lalu kita cek dengan do show header summary. Di sini juga sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, ini sudah hijau semua. Kalau masih oranye, kalian bisa percepat. Nah, lalu kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 4. Nah, di sini VLAN-nya itu ada VLAN 7, 8, dan 9. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu di switch 1. Di sini kan switch 1 itu nanti akan pakai IP DHCP 92.168.1.3. Jadi di sini kita buat juga untuk VLAN 7-nya. Di sini kita buka switch 1-nya. Di sini kita buat VLAN-nya dulu, kita exit. Lalu VLAN 7, namanya VLAN 7. Lalu VLAN 8. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya di sini kita akan masukkan interface-nya. Nah, di sini VLAN 8 itu FA 0/4. Kita buka switch-nya. Ketik interface
interface rank FA0/4 sampai 5. Lalu switch mode akses, switch akses VLAN 7, sebenarnya VLAN 8. Lalu spanning port kita exit. Nah, lalu kita lihat di VLAN 9, portnya itu 6, lalu sebelahnya 7, interface rank FA0/6 sampai 7. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 9. Terus spanning port face. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan untuk terangnya itu kan ada dua, yang menuju ke router 2 dan yang satunya menuju ke switch 2. Router 2 itu melewati FA0/8. Di sini kita isi dulu interface-nya. Interface FA0/0, interface FA0/8. Lalu switchboard mode terang, lalu switchboard terang VLAN 7 sampai 9. Lalu exit. Lalu kita ke interface port 1. Kita ketikkan switchboard mode akses 9 terang. Lalu switchboard terang all. Switchboard terang all. VLAN 7 sampai 9. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 2-nya. Kita exit dulu, kita buat VLAN-nya 7 sampai 8 saja. Lalu kita exit. Di sini kita akan masukkan interface-nya juga, kita masukkan interface rank FA 0/4, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 7, lalu spanning port face, exit interface rank FA 0/6 sampai 7, switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 8, spanning port face. Kita exit. Kita akan menerangkan juga switch satunya. Nah, berarti di sini sama. Port 1 ketikkan interface port 1, lalu switchboard mode terang, switchboard terang all VLAN 7 sampai 8. Lalu sekarang kita konfigurasikan di router 4-nya. Nah, di sini pada router 4 kita disuruh konfigurasi DHCP IP DHCP server dengan DNS-nya itu 192.168.1.3. Lalu kita akan konfigurasikan juga alamat IP address dari router 4. Nah, yang terhubung ke switch 1 itu key 0/1. Di sini kita nyalakan portnya, enable SID, conft, interface, key 0/1, no SH. Kita exit. Nah, lalu kita akan membuat sub interface untuk VLAN 7 sampai 9. Interface-nya gig 0/1.7 encapsulation.1q 7. Lalu kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.7.1, lalu 255.255.255.0. Lalu kita exit. Lalu kita lakukan untuk VLAN 8. Nah, ini saya sudah mengkonfigurasi sampai VLAN 9, kita exit. Nah, terus sekarang kita akan konfigurasikan DHCP-nya, kita ketikkan IP DHCP full VLAN 7, lalu network-nya 192.168.7.0, lalu subnetnya 255.255.255.0, lalu default 192.168.8.7.1, lalu DNS-nya 192.168.1.3. Kita exit. Nah, kita lakukan sampai VLAN 9. Nah, ini saya sudah mengkonfigurasikan sampai VLAN 9-nya. Nah, sekarang kita disuruh untuk menyesuaikan IP address router 4 dari DHCP. Nah, IP address-nya itu yang kita jadikan sebagai default routernya yang 7.1, 8.1, dan 9.1. Kita ketikkan IP. Sebentar, kita exit. IP DHCP exclude
192.168.7.1, lalu 8.1, lalu 9.1. Sekarang kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Nah, di sini sudah muncul IP-nya. Nah, di sini juga sudah. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, di sini sudah mendapatkan IP dan DHCP-nya. Nah, sekarang kita akan coba ping. Saya akan coba dari VLAN 9 ke 8. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini hasilnya sudah successful. Kita lanjut ke part yang keempat, yaitu configure Ether channel switch 3 dan switch 4. Nah, di switch 3 dan switch 4 itu sama. Di sini ada 3 port yang saling terhubung. Nah, di sini kita akan menyatukan dengan Ether channel. Di sini kita buka switch 3-nya. Enable SID connect. Nah, di sini kita akan cek dulu interface-nya. Do show JDP network. Nah, di sini yang terhubung ke switch 4 itu 2, 3, dan 8. Kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Sebentar, exit. Interface rank FA0/3 di FA0/8. Sebentar, ini kita ganti. Lalu channel group. Lalu ID-nya 1, ID-nya 2. Lalu untuk switch 3 itu modenya desirable. Switch 4 itu auto. Desirable. Lalu kita ketikkan lagi channel strip protocol PAGP. Nah, kita cek dengan do show either summary. Nah, ini portnya itu port 2, lalu protokolnya PAGP. Ini juga sudah masuk FA0/2, 3, dan 8. Nah, sekarang kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Kita ketikkan do show JDP make port. Nah, di sini tuh 1, 2, dan 7. Kita ketikkan interface rank FA0/7. Sebentar, FA0/1 sampai 2, FA0/7. Lalu channel group. ID-nya 2, mode auto. Lalu channel strip protocol PAGP. Kita cek dengan do show ether summary. Nah, di sini juga sudah masuk portnya, itu port 2. Lalu protokolnya PAGP. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Kita coba saja. Nah, di sini itu sudah hijau semua. Nah, sekarang kita lanjut ke part yang kelima, yaitu configure VLAN dan ranking di switch 3, switch 4, dan router 5. Nah, seperti biasa, di sini kita akan konfigurasikan VLAN dulu. Nah, di sini itu cuma ada 2 VLAN, 5 dan 6. Di sini kita buat dulu VLAN-nya. Kita exit. VLAN. Kita buat VLAN 5. Namanya VLAN 5. Lalu VLAN 6. Namanya VLAN 6. Kita exit. Nah, di sini kita lihat portnya. Nah, di sini FA0/7. Lalu ini 6. Nah, di sini itu 4 dan 5. Di sini kita ketikkan interface rank FA0/7, 6 sampai 7. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 5. Lalu spanning tree port face. Kita exit. Lalu kita masuk ke interface rank FA0/4 sampai 5. Terus switch port mode access, switch port access VLAN 6. Lalu spanning tree port face. Kita exit. Nah, lalu kita akan menerangkan juga
ke router 5 dan switch 4. Nah, di sini yang ke router 5 itu melalui FA0 FA0/1 interface FA0/1, lalu switchport mode trunk, switchport trunk all VLAN 5 sampai 6. Lalu kita exit. Lalu kita terangkan juga yang mengarah ke switch 4 itu memakai port 2. Kita ketikkan interface port 2. Lalu switchport mode trunk switchport trunk all VLAN 5 sampai 6. Sekarang kita konfigurasikan di switch 4-nya. Di sini kita buat dulu VLAN-nya, itu dulu VLAN, kita exit terlebih dulu. VLAN 5, nah namanya VLAN 5. Terus VLAN 6, namanya VLAN 6. Lalu kita isi dan di sini kita lihat portnya. Nah, di sini VLAN 5 itu FA0/5, FA0/6 dan 5L di sini itu FA0/4 dan juga 3. Kita ketikkan interface exit interface rank FA0/5 sampai 6. Lalu switchport mode akses VLAN 5. Lalu spanning tree port face. Lalu kita ke interface rank FA0/3 sampai 4. Interface, kita exit. Interface rank FA0/3 sampai 4. Switchport mode akses VLAN 6. Spanning tree port face. Lalu kita terangkan juga yang mengarah ke switch 3. Kita exit dulu. Kita ke interface port 2. Lalu switchport mode trunk switchport trunk all VLAN 5 sampai 6. Nah, sekarang kita konfigurasikan di routernya. Nah, di sini router 5 mengarah ke switch 3 itu melalui gig 0/2. Kita nyalakan dulu. Enable config id config interface gig 0/2. Lalu no shutdown. Lalu kita exit. Lalu sekarang kita akan membuat sub interface untuk VLAN 5 dan VLAN 6. Interface gig 0/2.5 terus encapsulation.onQ 5. Lalu IP address-nya 192.168.5.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita exit. Dia juga buat untuk VLAN 6.6. Lalu encapsulation to 6. Lalu IP address 192.168.6.1 255.255.255.0. Lalu kita exit. Nah, di sini kita sudah konfigurasi untuk VLAN-nya. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk DHCP. DHCP-nya kita ketikkan IP DHCP full VLAN 5. Networknya 192.168.5.0. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default 192.168.5.1. Lalu DNS-nya 192.168.1.3. Kita exit. Terus dapat juga untuk VLAN 6. IP DHCP VLAN 6. Terus networknya 192.168.6.0. 255.255.255.0. Terus defaultnya 192.168.6.1. Lalu DNS-nya 192.168.6.1.3. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi untuk VLAN 6-nya juga. Nah, sekarang kita juga akan mencoba IP address router 5-nya. Ini salah harusnya kita exit. IP DHCP exclude 192.168.5.1 lalu 6.1. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan coba cek desktop IP configuration. Nah, di sini sudah ada.
Di sini juga sudah ada. Di sini juga sudah ada. Nah, sekarang kita disuruh untuk melakukan konektivitas. Nah, saya akan coba kirim paket dari PC 18 ke 20. PC 18 ke 20. Kita coba lagi. PC 18 ke 20. Nah, ini hasilnya sudah successful ya, teman-teman. Saya akan coba juga di PC 24. PC 22, switch 4. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Masuk ke, kita lanjut ke part yang ke-6, yaitu configure VLAN dan trunking di switch 5, switch 6, dan switch 1. Nah, di sini itu ada core strip switch 1, maksudnya itu adalah multilayer 1. Nah, di sini kita akan konfigurasikan VTP server dulu di multilayer. Kita buka multilayernya. Nah, untuk VTP-nya di sini multilayer 1 akan menjadikan VTP server switch 5 dan saya akan memakai VTP client. Jadi nanti ketika saya membuat VLAN, VLAN-nya 2, 3, dan 4. Di multilayer 1 secara otomatis nanti di switch 5 dan switch 6 itu akan ada VLAN 2 sampai 4. Walaupun saya tidak konfigurasi di switch 5 maupun switch 6. Nah, di sini kita konfigurasi untuk VTP servernya dulu. Kita ketikkan VTP mode server. Lalu kita ketik domainnya VTP domain. Di sini kita disuruh memakai Academy. Kita masukkan passwordnya VTP password 123. Nah, sekarang kita konfigurasi lainnya di switch 5. Enable SID const. Kita ketikkan VTP mode client. Nah, untuk domainnya harus sama, VTP domain academy. Lalu passwordnya juga harus sama, VTP password 123. Nah, lalu kita konfigurasi di switch 6-nya, enable SID const. Di sini kita ketik VTP mode client, VTP domain, VTP password 123. Sekarang di sini saya akan membuat VLAN-nya dulu di multilayer 1. VLAN 2. Lalu kita cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada VLAN-nya. Sekarang kita cek di switch 5-nya. Do show VLAN brief. Nah, ini belum ada, mungkin kita ada salah konfigurasi durasi. Nah, di sini kita menerangkan dulu di sini kita exit. Kita ketik interface rank FA0/4 sampai 5. Switch port mode terang. Di sini di multilayer kita ketikkan dulu switch port terang encapsulation .1u. Baru switch port terang, switch port mode terang. Nah, sekarang saya akan coba lihat di switch 5-nya, show VLAN brief. Nah, ini masih belum ada, kita coba percepat saja. Nah, kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah ada VLAN 2 sampai 4. Lalu saya akan coba cek di switch 6-nya. Di switch 6-nya, do show VLAN brief. Nah, di sini itu sudah ada juga. Nah, lalu sekarang saya akan masuk ke masukkan interface yang terhubung ke switch 5 dulu. Nah, di sini pada
Yaitu PC15 itu FA0/5 dan FA0/3. Nah, kita ketikkan interface rank FA0/3 sampai 3, FA0/5. Switchboard mode access, VLAN 2, spanning tree port face. Kita exit. Lalu kita cek juga yang di sini di VLAN 3 FA0/4 dan ini FA0/6. Interface rank FA0/4, FA0/6. Lalu switchboard mode access, VLAN 3, spanning tree port face. Kita exit. Nah, lalu kita terangkan di sini terangnya itu ada 2 yang menuju ke switch 6 dan multilayer 1. Nah, kita ketik interface FA0/1 sampai 2. Interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switchboard mode terang, switchboard terang all VLAN 3, VLAN 2 sampai 3. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch 6. Nah, di sini pada VLAN 2 itu FA0/3 dan FA0 ini 5, ini 6, 7, dan ini 8. Kita ketikkan interface rank FA0 FA0/3 sampai 4, switchboard mode access, VLAN 2. Lalu spanning tree port face. Kita exit. Lalu kita ke interface rank FA0/5 sampai 6. Interface rank switchboard mode access, VLAN 3, spanning tree port face. Kita exit. Kita klik interface rank FA0/7 sampai 8, switchboard mode access, VLAN 4, spanning tree port face. Sekarang kita terangkan juga ke switch 5 dan multilayer 1. Ini FA0/1 dan 2, interface rank FA0/1 sampai 2, switchboard mode terang, all VLAN 2 sampai 4. Nah, sekarang kita konfigurasikan di multilayer satunya. Di sini kita exit. Kita masuk ke interface VLAN 2. Nah, di sini kita masukkan IP-nya, kita ketikkan IP address 192.168.2.1. Lalu soket masnya 255.255.0. Kita exit. Sebentar. Nah, kita exit. Lalu kita buat sampai VLAN 4-nya. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi sampai VLAN 4-nya. Nah, sekarang di sini kita konfigurasi IP DHCP di multilayer 1. Dan di sini DNS-nya itu bukan 1.3 tapi 1.2. Bukan 1.2 tapi 1.3. Kita IP DHCP full VLAN 2, networknya 192.168.2.0, soket-masnya 255.255.255.0. Default routernya 192.168.2.1. Lalu DNS-nya 192.168.1.3. Kita exit. Nah, konfigurasikan sampai VLAN 4.
Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan sampai VLAN 4-nya. Nah, sekarang di sini saya akan exclude IP address-nya. Kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.2.1 3.1 4.1. Nah, sekarang kita coba cek untuk DHCP-nya. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, ini juga sudah ada. Nah, saya akan coba ping. Nah, saya akan coba kirim paket dari PC 15 ke 17. 15 ke 17. 15 ke. Nah, di sini sudah successful. Kita lanjut ke part yang ke-7, yaitu configure STP pada ML1, switch 5, dan switch 6. Maksudnya part 7 configure rapid spanning tree protocol. Di sini kita akan konfigurasi pada multilayer 1, switch 5, dan switch 6. Sini kita buka dulu multilayer 1. Kita ketikkan spanning strip tree VLAN 2, lalu root, terus primary. Nah, sekarang kita akan copy terlebih dahulu. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Do show spanning tree. Nah, di sini VLAN 2-nya itu sudah menjadi bridge ratio. Nah, sekarang kita coba buka switch 5-nya. Enable SID. Kita pastekan. Lalu kita coba cek do show spanning tree. Nah, ini sudah berubah menjadi this bridge is the root. Lalu sekarang kita ke switch 6. Kita copy, kita paste. Ganti menjadi 4. Lalu kita cek do show spanning tree. Nah, di sini sudah menjadi this bridge is the root. Kita lanjut ke part yang ke-8, yaitu configure addressing in server area. Nah, berarti di sini di sini kita akan mengkonfigurasi IP address pada router 2 dan router 3. Di sini kita lihat dulu, ini terhubung ke switch 7, itu FA 4/0 dan FA 1/0. Kita ketikkan enable SID conf t. Kita ketikkan interface FA 4/0, lalu no shutdown. Lalu kita exit. Lalu kita buat untuk VLAN satunya. Di sini VLAN-nya itu hanya 1 ya. Kita ketikkan VLAN 1. Sebentar, salah. Interface FA 4/0.1. Lalu kita ketikkan dulu encapsulation.q1. Kita ketikkan IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Sekarang kita konfigurasikan di router 3-nya. Kita masuk interface gig 0/2 no sh. Kita exit. Lalu kita ketikkan. Di sini kita masuk interface gig 0/2.1. Lalu encapsulation.1 IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Nah, sekarang kita konfigurasikan di switch 7-nya. Enable SID conf t. Nah, di sini di switch 7-nya itu, di sini portnya itu 1, 2, terus 1, dan 3/1. Nah, kita ketikkan interface rank FA 1/1, FA 2/1, FA 3/1. Lalu switch port mode, switch port mode access VLAN 1
Finding the report phrase. Lalu kita exit. Nah, lalu kita akan menerangkan juga router 2 dan router 3. Di sini 4/1 dan 0/1. Interface range FA 4/1, FA 0/1, sebentar, udah. Terus switch port, mode access, switch port, sebentar, exit, kita masuk interface range, terus switch port, mode trunk, switch port, trunk all, VLAN 1. Nah, sekarang kita konfigurasikan IP address-nya secara manual. Satu 192.168.1.3 192.168.1.1. Lalu DNS servernya 192.168.1.3. Lalu kita ke web server. Satu 192.168.1.4. Default gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya 192.168.1.1.3. Lalu kita ke mail server. 192.168.1.5, 192.168.1.1, 192.168.1.3. Nah, sekarang kita akan pastikan semua server bisa saling ping. Kita ke router 2 dan router 3. Nah, di sini pada router 3 ini IP-nya itu bukan 1.1 karena itu sudah dipakai oleh router 2. Di sini kita hapus saja dulu, kita ketikkan no di depannya. Lalu ketik ulang, ini 2.1. Nah, sekarang kita akan coba ping. Ping 192.168.1.1. Nah, ini hasilnya sudah TTL. Lalu kita di router 3, 2.1. Nah, ini karena saya salah masukkan IP-nya lagi. Nah, kita coba ulangi lagi. Exit. Interface. Gig. 0/2.1. Lalu n/21. Lalu no IP address 192.168.2.1. 255. Lalu kita ketik ulang IP address 192.168.2.1. 1.2 255.255.255.0. Kita akan coba ping. Dari sini hasilnya itu sudah TTL. Kita lanjut ke part yang ke-9, yaitu configure port security switch 7. Di sini kita konfigurasikan di switch 7. Kita exit dulu. Nah, di sini kita interface-nya pakai yang interface range FA 1/1, FA 2/1, FA 3/1. Kita ketikkan switch port mode access. Lalu switch port access VLAN. Sebentar. Switch port strip security. Lalu ketikkan lagi switch port MAC strip address sticky. Lalu violation-nya shutdown. Nah, lalu untuk maksimumnya itu 1. Lanjut ke part yang ke-10, yaitu configure point-to-point addressing between router. Nah, di sini kita akan konfigurasikan di sini untuk IP-nya itu di sini yang tertera di display. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan mulai dari router 2. Dari router 2 dulu. Enable SID const. Nah, di sini kita lakukan dulu yang mengarah ke router 1. IP-nya itu 18. Interface FA 0/0. IP address 10.10.10.18.
Lalu satu image-nya 255.255.255.252. Nah, di sini saya akan copy dulu. Lalu no shutdown. Kita exit. Nah, lalu kita lihat yang menuju ke sini 2.21 interface FA 1/0. Lalu IP address-nya kita paste. Ininya kita ganti 252. Ininya kita ganti menjadi 21. Enter. Lalu no shutdown. Kita konfigurasikan di router 1 yang mengarah ke gig 0/0. Enable SID conf interface gig 0/0. IP address-nya kita paste. (10.1). Lalu no SH. Kita exit. Nah, sekarang kita coba cek lagi yang 0/1 10.1 interface gig 0/1 IP address titik 17. Lalu no shutdown. Terus kita exit. Nah, ini ada 3 yang di router 1, yang ke multilayer 1 juga, yang ini gig 0/2 interface gig 0/2. Lalu IP address 10.13. Lalu no shutdown. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 4. Enable SID conf jalur yang ke router 1 dan ke router 5 itu gig 0/0 dulu 10.5 interface gig 0/0. IP-nya yang tadi 10.5. Terus no shutdown. Lalu kita ke interface gig 0/2 IP address titik 2. Terus no shutdown. Nah, lalu kita ke router 5. Enable SID conf Nah, di router 5 ini ada 2 jalur juga, yaitu gig 0/0 dan gig 0/1. Interface gig 0/0. IP-nya 10.6. Terus no shutdown. Terus exit. Kita ke interface gig 0/1 10.9. No shutdown. Nah, lalu di multilayer 1 selanjutnya ada 3 yang ke router 5, 3 dan router 1. Nah, kita konfigurasikan dulu yang ke router 1. Interface FA 0/3. Nah, lalu karena di sini di multilayer kita ketikkan no switch port dulu. Lalu kita ketikkan IP address-nya 10.14. Lalu no shutdown. Lalu kita exit. Kita ketik juga yang ke router 5. Interface FA 0/1 no switch port. Lalu IP address-nya 10.10. Lalu no SH. Exit. Lalu yang ke interface FA 0/2 no switch port. Lalu di sini IP-nya itu 10.2. Lalu no shutdown. Lalu kita ke router 3. Kita exit dulu. Nah, di sini ada 2 jalur. Kita ke yang sini dulu. Interface gig 0/0. Lalu IP address-nya 10.22. Lalu no shutdown. Kita exit. Lalu ke ini multilayer 1 gig 0/1. Interface gig 0/1. Lalu IP address-nya 10.25. Terus no shutdown. Nah, ini sudah selesai semua. Nah, lalu sekarang kita akan coba ping. Nah, di sini saya akan coba ping dari router 4 ke router 1. Dari router 4 ke router 1. Kita coba lagi. Dari router 4 ke router 1. Nah, ini hasilnya sudah successful. Kita ke part yang ke-11 yaitu configure OSPF.
Di sini ke router satunya dulu kita exit. Kita ketikkan router OSPF, ID-nya 10. Lalu networknya kita ketikkan 10.10.10.10.0. Lalu wildcard-nya 0.0.0.3. Area 0. Nah, di sini saya akan kopikan. Lalu di sini yang ke multilayer 1 ini 13. Berarti networknya 12. Lalu kita konfigurasikan di multilayer 1. Kita exit. Karena ini di multilayer 1, kita ketikkan IP routing. Lalu kita ketikkan router OSPF 10. Lalu di sini networknya tadi pakai yang 10.12. Lalu ini terhubung ke router 5. Ini 9. Berarti 8. Lalu kita ke router 5. Exit. Ini ada 2 jalur, yang ke sini dan yang ke sini. Nah, di sini kita konfigurasikan dulu yang ke multilayer 1. Kita ketikkan router OSPF 10. Lalu tadi networknya 10.8. Lalu kita konfigurasikan yang mengarah ke sini. Ini 5, ini 6, berarti networknya 4. Nah, bisa dilihat di sini itu kan ada VLAN-nya. Ada VLAN 5 dan 6. Kita masukkan juga networknya. Kita ketikkan network 192.168.5.0. Wildcard-nya 0.0.0.255 area 0. Nah, kita konfigurasikan juga untuk VLAN 6.0. Kita ulangi 6.0. Nah, jadi di sini itu kan kita disuruh konfigurasi passive interface ke semua interface yang terhubung ke klien. Nah, di sini router 5 itu terhubung ke switch 3 melalui gig 0/2. Nah, kita exit. Di sini kita ketikkan passive interface 0/2. Lalu VLAN yang tadi titik 5 sampai 6. Bentar, 5. Lalu kita konfigurasikan juga di router 4. Router OSPF 10. Kita pastekan titik 1, titik 0, lalu titik 4, lalu 7 dan 8. Lalu kita konfigurasikan untuk passive interface juga. Kita ketikkan passive interface gig 0/1 titik 7 dulu, lalu titik 8 dan 9. Lalu kita cek dengan do show IP OSPF naik port. Nah, di sini ada 10.17 dan 6.1. Lalu kita cek juga do show IP root. Nah, di sini itu kan yang artinya OSPF. Nah, di sini sudah ada yang networknya 10.8, 12 dan VLAN 5, 6 dan 7. Lanjut ke part yang ke-12, configure EIGRP. Nah, di sini kita akan konfigurasi di sini. Nah, di sini kita buka router satunya. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu networknya 10.10.10.16. Lalu kita tuliskan wildcard-nya 0.0.0.3. Nah, di sini saya akan kopikan terlebih dahulu. Lalu saya akan ketikkan no auto strip summary. Kita bisa zoom. Lalu kita konfigurasikan di multi layer 1. Kita exit terlebih dahulu. Kita ketikkan router IRT. Router EIGRP 1. Lalu kita tekan paste. Nah, di sini 10.24. Lalu kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 2 sampai 4. VLAN 2 sampai 4. Kita ketikkan network. Nah,
ke network 192.168.2.0. Wildcardnya 0.0.0.255. Lalu ini titik 3.4. Nah, di sini kita no auto summary. Sebentar, salah. Nah, di sini kita akan konfigurasi passive interface-nya juga passive strip VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Nah, lalu sekarang kita konfigurasi juga di router 2. Kita masuk dulu enable SID config. Kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu di sini networknya itu 10.16. Lalu ini berarti 20. Nah, di sini kita konfigurasikan juga untuk VLAN satunya network 92.168.1.0 terus 0.0.0.255. Nah, kita lakukan ketikan no auto zoom. Lalu kita ke router 3. Di sini ada 2 jalur ke router 2 dan multilayer 1. Kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu networknya 10.21. Kita pastikan dulu 21. Maaf, ini salah, seharusnya 20. Lalu ini 10.24. 10.24. Lalu kita ketik juga untuk VLAN 4 network 192.1.0.0.0.255. Terus no auto zoom. Nah, sekarang kita coba kirim paket. Saya akan coba kirim dari server ke PC 8. Awal memang gagal, kita coba lagi. Kita lanjut ke part yang 13, yaitu configure mutual redistribution. Jadi di sini ini kan wilayah OSPF, ini EIGRP. Nah, di sini kita konfigurasi di router 1 dan multilayer 1. Mungkin ini penulisannya salah. Seharusnya bukan switch 1 tapi multilayer 1. Kenapa router 1 dan multilayer 1? Karena itu memakai 2, yaitu OSPF dan EIGRP. Kita buka router 1-nya dulu. Kita exit. Lalu kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu ketikkan redistribution. Salah, redistribute SPF 10. Lalu matrix 1, 2, 3. Kita exit. Kita ketikkan router OSPF 10. Lalu kita ketikkan redistribute EIGRP 1. Matrix strip tipe subnet tipe 1. Lalu kita ke multilayer satunya juga. Di sini kita exit dulu. Kita ketikkan router EIGRP 1. Lalu redistribute OSPF 10. Matrix 1, 3, 4, 5. Lalu kita exit. Kita ketikkan router OSPF 10. Redistribute EIGRP matrix tipe EIGRP 1. Matrix tipe 1 subnet. Sekarang kita akan coba ping. Nah, di sini saya akan coba ping dari PC 6. PC 6. Salah. Coba ping dari PC 18 ke DNS server. Nah, di sini hasilnya successful. Kita lanjut ke part yang ke-14, itu configure NTP server. Di sini kita buka NTP servernya, kita ke bagian service. Lalu kita ke NTP. Nah, di sini kita pastikan sudah on semua. Lalu kita klik enable. Nah, di sini kayaknya itu kita disuruh pakai K1. Lalu di sini passwordnya 123. Lalu kita akan configure NTP server di semua router dan multi-layers switch. Di sini kita mulai dari router 2-nya dulu. Di sini kita exit. Kita ketikkan NTP server
192.168.1.3. Nah, ini tuh IP dari DNS dan NTP server. Ketikkan NTP authentication. Sebentar, ini authentication strip key 1 MD 5 1 2 3. Nah, maksudnya itu adalah passwordnya. Lalu kita konfigurasikan di router 3. Kita exit. Nah, di sini konfigurasinya itu sama. Saya akan percepat saja. Ini kita ketikkan do show NTP status. Nah, di sini tulisannya itu sinkronis. Berarti itu ini sudah sinkron, sudah berhasil. Kita lanjut ke part yang ke-15, yaitu configure DNS dan web server. Kita buka DNS-nya, kita ke service, lalu kita ke DNS, ini kita on-kan. Nah, di sini untuk namanya itu Akademi Sekolahan IT. Com. Tipenya record, lalu addressnya 192.168.1.4. Lalu kita add. Lalu kita untuk tipenya itu CNAME. Di sini namanya itu sekolahan.com. Terus hostname-nya lalu hostnya itu akademi sekolahan.com. Kita add. Lalu kita buat lagi untuk record. Ini untuk mailnya. Di sini untuk namanya itu mail akademi sekolahan. Lalu addressnya 192.168.1.5. Lalu kita add. Nah, lalu kita konfigurasi juga yang web servernya. Kita ke service, kita ke HTTP. Nah, di sini kita pilih index, edit. Yang ini kita ganti menjadi akademi sekolahan.com. Nah, salah. Sekolahan ID. Nah, di sini saya akan copy. Lalu ini kita hapus. Kita copy. Lalu kita bisa save. Kita yes. Lalu kita akan coba cek di prompt, di comment prompt. Di sini kita akan coba ping ya teman-teman. Kita ping TPC 18. Nah, tadi saya sudah ping 192.168.1.5, itu hasilnya sudah TTL. Selanjutnya kita ke web browser. Di sini kita ketikkan www.akademi-sekolahan.com. Kita klik go. Nah, di sini itu sudah muncul tulisannya. Nah, kita lanjut ke part yang ke-16, yaitu configure email server. Nah, di sini kita akan membuat 2 user, yaitu user 1 dan user 2. Nah, untuk nya itu sama. Kita buka email server, ke service, terus ke email. Nah, di sini kita on-kan semua. Nah, di sini untuk domain name-nya itu akademi sekolahan.com. Kita klik set, lalu user 1. Lalu passwordnya
1, 2, 3, lalu klik icon plus. Nah, di sini untuk domainnya kan sudah di-editing, jadi kita tidak usah tulis ulang. Lalu kita user 2 sama itu 1, 2, 3. Kita klik. Nah, di sini kita akan coba di PC 18 dan 19. Ini kita buka PC 18, kita ke nah, di sini PC 18 itu sebagai user 1 dan PC 19 sebagai user 2. Nah, di sini kita coba ping dulu 192.168.1.5. Terus kita akan lanjut langsung ke bagian emailnya. Dan di sini untuk username-nya di sini pakainya user 1. Lalu untuk email address-nya user 1 @academy sekolahan.com. Nah, lalu untuk mail servernya yaitu mail academy sekolahan.com. Akunnya juga sama seperti incoming. Nah, untuk username-nya di sini pakainya user 1. Passwordnya 1, 2, 3. Lalu kita bisa save. Nah, di sini lalu kita ke PC 19, kita ke desktop, ke command prompt, kita ke nah di sini untuk namanya itu user 2. Lalu email address-nya itu user 2 @academy sekolahan. Lalu incoming-nya mail academy sekolahan.com. Outgoing-nya untuk username-nya user 2, passwordnya 1, 2, 3. Kita bisa save. Lalu kita di sini saya akan coba kirim pesan. Nah, di sini untuk itu to-nya itu user 1, subjeknya connect, user 1 @academy sekolahan ID. Di sini subjeknya sudah tes. Lalu kita send. Lalu kita coba cek divisi 18. Lalu kita lanjut ke part yang ke-17 yaitu configure access list. Di sini kita akan lakukan di router 2 dan router 3. Nah, di sini kita akan mencoba ping dari semua VLAN ke server. Jadi semua server ini itu tidak bisa ping ke sini VLAN 1. Di sini kita buka dulu router 2-nya. Kita ketikkan IP. Sebentar kita masuk dulu. IP access list extended block ping. Lalu kita ketikkan deny ICMP ini. Kita ketikkan networknya 192.168.1.0. Lalu localnya 0.0.0.255. Lalu ketikkan permit IP anu. Lalu kita exit. Di sini kita lihat yang mengarah ke switch 7 4/6. Kita ketikkan interface FA 4/0. Lalu ketikkan IP access list block ping. Sebenarnya ini access group. Lalu kita lakukan juga di router 3. Kita enable SID conf ketikkan IP access list extended namanya block ping. Lalu kita ketikkan deny ICMP ani 192.168.1.6. Luarnya 0.0255. Lalu kita ketikkan permit mengizinkan IP ani. Lalu kita exit. Kita lihat yang menuju ke sini mengarah ke 6/2 interface 6/2 interface 6/2. Lalu IP access group namanya block ping. Saya akan cek dari isi 0 ke sini.
Nah, di sini failed berarti ini sudah diblokir. Completion itu 100% saya akan. Nah, sekian pada materi pembahasan video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.